Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam mata pelajaran dasar-dasar program keahlian perhotelan. Semoga kalian semua tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Nah, materi pembelajaran kali ini merupakan kelanjutan dari pembelajaran pada elemen 2. Di bab 3 ini, kegiatan pembelajaran 1 akan membahas tentang profil dan karakteristik seorang hotelier atau entrepreneur dan bagaimana ia meraih sukses dan menemukan jenis pekerjaan sebagai usahawan mandiri. Dalam kita mengembangkan minat dan bakat kita, maka tidak terlepas dari mengenali terlebih dahulu apa yang menjadi minat dan bakat yang kita miliki. Terkadang kita tidak mampu menggali sendiri minat dan bakat kita. Untuk itu, kita perlu meminta bantuan orang lain atau bisa dengan banyak membaca referensi tentang kewirausahaan dan mengetahui orang-orang sukses yang ada di dalamnya. Nah, dengan menemukan figur seorang yang dapat dijadikan panutan, maka akan semakin mudah kita untuk meraih kesuksesan. Nah, ada dua hal utama yang harus kita pahami, yaitu yang pertama adalah profil seorang entrepreneur, kemudian yang kedua adalah job profile yang bisa diraih dengan menerapkan disiplin usaha. Nah, untuk awal, marilah kita memahami dulu ya tentang profil entrepreneur dan job profile. Tentu saja di bidang perhotelan kita harus memulai dulu dengan konsep berpikir tentang hotel. Nah, hotel adalah suatu bentuk bangunan yang menyediakan kamar-kamar untuk tamu menginap. Kemudian ada makan minum serta fasilitas-fasilitas lain yang diperlukan dan dikelola secara profesional untuk mendapatkan keuntungan. Nah, sehubungan dengan hal itu, hotel perlu untuk terus dirawat agar tetap terlihat megah dan mewah serta nyaman untuk dijadikan tempat beraktivitas bagi tamu. Maka, kenyamanan sebuah gedung harus tetap dijaga agar tamu nyaman berada di hotel sehingga terjadi peningkatan produktivitas dari tamu, dan beberapa profil dan karakteristik hotelier akan dijelaskan dalam kesempatan kali ini. Selanjutnya adalah bekerja sebagai hotel concierge memiliki arti yang mana fokus kita adalah memastikan segala kebutuhan dan permintaan tamu bisa terpenuhi dan setiap tamu memiliki kenangan yang baik selama mereka tinggal. Nah, pelayanan concierge yang diberikan tidak terbatas hanya pada pelayanan atau penyimpanan barang. Lebih dari itu, seorang concierge harus paham dan memiliki pengetahuan yang luas mengenai hotel dan lokal area di luar hotel. Ada kutipan yaitu guests who returns frequently to a property do so for more than just its location. They want personal touch and the concierge is the perfect one to give it to them. Jadi tamu itu akan kembali terus-menerus ya ke hotel karena mereka mendapatkan satu layanan yang baik. Karena hotel concierge itu berada paling depan, artinya merekalah yang menjadi
ujung tombak dari pelayanan pertama di hotel atau kesan pertama. Maka personal touch yang diberikan oleh hotel concierge apabila itu baik, maka tamu akan terus-menerus datang. Selanjutnya adalah receptionist. The receptionist is the first person that the visitor to the company meets. Visitor's impression of the organization is affected by how he or she is received by a receptionist. Therefore, receptionists have important role to play. Bagi para tamu, resepsionis adalah hotel itu sendiri. Peranan bagian penerimaan tamu bagi penerimaan pendapatan hotel melalui penjualan kamar dan citra baik terhadap hotel adalah sangat penting. Resepsionis mengelola seluruh data tamu sehingga akan mempermudah apabila ada pihak yang membutuhkan keterangan tentang seorang tamu, walaupun tamu tersebut telah check out. Nah, ini adalah salah satu peran daripada resepsionis. Nah, ini adalah personal grooming yang harus diperhatikan oleh seorang petugas hotel. Karena pada pelaksanaan penerimaan tamu ada pesan-pesan hotel ataupun ciri khas hotel yang ingin disampaikan kepada tamu. Tentu saja hal ini guna membangun citra baik hotel di ingatan tamu. Nah, yang pertama ini adalah busana atau personal grooming ya. Selalu menggunakan seragam yang distandarkan oleh perusahaan. Seragam harus selalu dibersihkan setiap hari agar dapat dijadikan seragam kebanggaan yang meningkatkan percaya diri. Ya. Nah, ini yang akan kita pelajari. Kemudian, selain itu ada lagi bagian yang tidak kalah penting adalah hostman. Sebelum melakukan pekerjaan di dalam industri hospitality, seorang hostman dituntut untuk selalu berpenampilan baik dan rapi. Kalian sudah tahu kan hostman itu siapa? Hostman ini adalah petugas hotel yang bekerja di bagian departemen housekeeping, di mana tugasnya selain di kamar tamu juga membersihkan area publik yang ada di hotel. Kita lihat personal grooming hotelier. Yang pertama adalah busana. Yang tadi sudah Ibu sampaikan bahwa menggunakan seragam yang sudah distandarkan, kemudian seragam harus selalu terlihat bersih, tidak boleh kusut ataupun bau dan lain sebagainya. Nah, seperti ini kira-kira adalah ini adalah contoh dari busana-busana yang biasanya digunakan di hotel. Tentu saja setiap hotel memiliki karakteristik busana masing-masing. Yang kedua adalah kompetensi skill. Nah, kompetensi skill di sini adalah yang pertama harus mahir berbahasa Inggris, terutama bagi petugas yang bekerja di depan atau resepsionis tadi. Hotel yang memiliki atau mempunyai kelas bintang yang tinggi maka akan mempunyai beragam tamu dari berbagai negara. Bahasa Inggris setidaknya dapat dipakai untuk berkomunikasi dengan tamu dari berbagai negara. Nah, bayangkan saja apabila petugas resepsionis itu tidak dapat berbahasa Inggris, maka tidak akan terjadi komunikasi yang baik dengan tamu. Yang berikutnya adalah lancar berkomunikasi. Artinya, setiap resepsionis tidak boleh gagu.
Ya, bukan hanya lancar berkomunikasi namun juga komunikatif, yaitu dapat menempatkan pembicaraan pada situasi yang tepat dan siapa sebagai lawan bicaranya. Lalu berpenampilan menarik atau well groomed. Nah, akan menampilkan bahasa tubuh yang positif tentu saja ya. Berpenampilan baik, rapi, menarik juga akan memunculkan kesan profesional pada diri Anda. Lalu yang berikutnya adalah teamwork oriented atau organized and informed. Bisa bekerja di dalam tim, mengingat keseragaman standar pelayanan dalam lingkup sebuah hotel akan menghasilkan penghargaan tamu yang tinggi untuk hotel. Inilah akhir dari tujuan pelayanan di lingkup sebuah hotel. Kemudian masih dalam personal grooming, yaitu kebersihan diri. Tentu saja mandi minimal 2 kali sehari, tidak bau badan. Jika bau badan harus menggunakan penghilang bau badan, kuku tidak boleh panjang, perhiasan tidak boleh yang berlebihan. Dan yang berikutnya adalah sikap. Nah, sikap di sini selalu menampilkan senyum saat berkomunikasi. Kemudian menampilkan senyum pada bibir dan mata. Bersikap terbuka untuk selalu ingin membantu, mempunyai sifat yang tenang, berusaha memberikan solusi atas permasalahan yang ada sesuai kewenangan dan tidak bergosip. Tentu saja ya, tidak bergosip terutama saat menangani tamu. Selanjutnya kita masuk pada hotel entrepreneur. Karena hotel merupakan usaha yang dibangun dengan tujuan untuk mencari keuntungan atau profit oriented, maka semua pekerja hotelier harus mempunyai jiwa wirausaha. Ya. Agar apa? Agar kepentingan manajemen dalam mencapai keuntungan akan segera terpenuhi. Lalu wirausahawan atau entrepreneur, siapakah mereka? Nah, mereka adalah yang melakukan upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan meramu berbagai sumber untuk menemukan peluang atau opportunity dan perbaikan hidup. Dan ini berdasarkan sumber dari Prawirokusumo tahun 1997. Etimologi dari wirausaha. Wira itu berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah, berani, dan berwatak agung. Ya, sedangkan usaha artinya perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, secara etimologi seperti itu. Kesimpulannya adalah wirausaha merupakan pejuang atau pahlawan yang melakukan perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, kalau kita lihat pada persentase wirausaha, Indonesia baru mencapai 0,24% wirausaha ya dari 238 juta jiwa. Jumlah ini tergolong sangat rendah, itu saja. Lalu kita lihat di Amerika Serikat sekitar 11%. Di Singapura mencapai
7% dan Malaysia mencapai 5%. Nah, bila ingin perekonomian maju, maka salah satunya Indonesia harus mempunyai angka 2% untuk persentase wirausahawannya. Pendidikan sangat penting untuk memberi modal dasar bagi para wirausahawan. Melalui jalur pendidikan dapat mengubah pola pikir seseorang untuk menjadikan wirausaha bekerja dengan menggunakan ide dan kreativitas. Kewirausahaan, kalau tadi kita bicara tentang wirausaha. Nah, sekarang dalam wirausaha itu ada kegiatan kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini memiliki makna adalah pengembangan usaha yang telah dilakukan dengan memunculkan ide gagasan baru, kemudian menindaklanjutinya dengan suatu tindakan. Nah, ini adalah kewirausahaan. Nah, kewirausahaan itu sendiri berasal dari bahasa Prancis. Biasanya kita dengar kewirausahaan itu atau entrepreneurship, dan ini berasal dari bahasa Prancis yang berarti perantara. Ya. Proses kewirausahaan itu meliputi semua fungsi, aktivitas, dan tindakan yang berhubungan dengan perolehan peluang dan penciptaan organisasi usaha. Pada prinsipnya, esensi dari kewirausahaan adalah menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengombinasian sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda agar dapat bersaing. Selanjutnya, nah ada nilai tambah dari wirausaha karena pada prinsipnya esensi kewirausahaan adalah menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengombinasian sumber daya dengan cara-cara berbeda agar dapat bersaing. Maka beberapa nilai tambah itu adalah pengembangan teknologi baru atau developing new technology, kemudian penemuan pengetahuan baru atau discovering new knowledge, dan perbaikan produk baik barang dan jasa yang ada atau improving existing products or service. Nah, sampai di sini ya, semoga Anda anak-anakku sekalian masih dapat mengikutinya dengan baik. Setelah kita memahami dulu konsep-konsep dari kewirausahaan tadi, maka kita akan melihat di mana bila kita membicarakan tentang kewirausahaan, maka spontan pemikiran kita akan tertuju pada kegiatan usaha kecil dan menengah. Namun, seorang pengusaha besar juga bermula dari usaha yang dirintis dari kecil. Karena hampir semua pengusaha mempunyai sifat pantang menyerah dan gigih berusaha, maka apa yang diperjuangkan akan menghasilkan hasil seperti yang diinginkan. Nah, sebenarnya jiwa kewirausahaan terdapat dalam diri semua orang. Jadi kita ini memiliki jiwa wirausaha. Tinggal kita mau atau tidak berusaha. Ya, setiap manusia itu memiliki atau menyukai perubahan, menyukai pembaruan, menyukai kemajuan dan tantangan. Tinggal apakah kita mau atau tidak, ya. Nah, di sekolah menengah kejuruan itu harapannya adalah anak-anak lulusan SMK itu dapat berwirausaha, tidak selalu melanjutkan atau bekerja, karena pada prinsipnya SMK itu terdiri dari 3 karakteristik. Ada 3 klasifikasi. Yang pertama adalah bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Nah, sekarang coba kita balik pemahamannya. Dengan wirausaha terlebih dahulu, kemudian bekerja, baru melanjutkan. Ya, sehingga apa? Sehingga lulusan SMK pun dapat menekan tingkat pengangguran, ya, karena setelah
mempelajari pendidikan selama 3 tahun di kompetensi keahlian yang sudah kalian pilih, maka ketika keluar dari SMK kalian dapat wirausaha atau bekerja. Kalau yang melanjutkan bisa sekali, silakan. Kalau yang ingin melanjutkan, tetapi kalian telah dibekali dengan berbagai kompetensi keahlian. Nah, sampai di sini semoga apa yang Ibu jelaskan ini bisa diterima oleh kalian ya, dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, kemudian like, komen, dan nyalakan personalisasinya sehingga kalian akan terus mendapatkan update-update dari materi-materi mengenai dasar-dasar program keahlian di semester 2 ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.